Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita khusus membahas tentang sihamul jaddah atau bagian-bagian dari nenek. Mari kita simak bersama-sama penjelasan-penjelasan yang akan Umi sampaikan. Semoga nantinya kalian bisa menjadi anak yang lebih teliti, paham, dan menerapkan kaidah-kaidah ilmu waris pada masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkan bagian-bagian tersebut. Sihamul jaddah atau bagian-bagian nenek dibagi menjadi dua macam, yaitu seperenam sama mahjub. Nenek dikasih bagian seperenam apabila bersamaan dengan ibunya mayit. Yang kedua, mendapatkan mahjub bila bersamaan dengan ibunya mayat. Ya, jadi kalian harus bisa memahami. Jadi untuk nenek di sini hanya ada dua macam. Apabila ada ibunya mayat, maka nenek-nenek itu dihalangi oleh ibunya mayat. Sedangkan kalau tidak ada, baru nenek-nenek itu dikasih bagian. Kenapa Umi mengatakan bahwasanya nenek-nenek? Kok ucapannya itu tidak hanya nenek begitu? Karena berbicara tentang nenek, nenek itu dibagi menjadi banyak sekali. Ada ibunya ibu, ada ibunya ayah. Ini disebut dengan nenek dekat. Atau bahasa kitabnya adalah jaddah kurbi. Kalau umin, ibunya ibu, berarti Mbah Yud dari ibu. Ini ibunya ayah, berarti Mbah Yud dari ayah. Ibunya ayahnya ayah, itu berarti ibu dari ayahnya ayah. Nah, ini adalah disebut dengan jaddah bu'ti, nenek-nenek yang jauh. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa mahjub, ibu itu mendapatkan mahjub, nenek itu mendapatkan mahjub apabila bersamaan dengan ibu. Namun kalau ibu tidak ada, bisa juga kalian melihat apabila nenek itu bersamaan nenek yang lain, yang mana nenek lain itu lebih dekat hubungannya kepada mayit. Yakni seperti ini. Jadah bu'ti, jadah-jadah yang jauh ini, yang dari ibu, ya, jadah yang jauh dari ibu, itu dimahjubkan oleh jadah yang kurbi dari ibu. Oke, jadi seandainya Umin bersama Umin, ya, ini Mbah Yud sama Mbah itu adalah, saya bilang Mbah berarti Mbah ibunya ibu atau ibunya ayah. Kalau Mbah Yud berarti neneknya ibu. Nah, berarti itu disebut dengan jadah kurbi. Apabila jadah kurbi ini, jadah kurbi ini ada, maka jadah yang jauh ini dimahjubkan. Kalau yang jadah dari yang dekat itu dari ibu, maka bisa memahjubkan seluruh jadah yang jauh dari ayah maupun ibu. Sedangkan jadah yang jauh dari ayah ini, jadi yang jauh dari ayah ini bisa dimahjubkan oleh jadah yang kurbi dari ayah. Paham ya? Jadi yang ibu, jadi seandainya ini yang kurbi sama yang dekat sama yang jauh itu ada semuanya, maka lihat-lihat dulu gitu. Kalau yang ada itu mbah dari ibu atau nenek dari ibu, maka seluruh jadah yang jauh ini dimahjubkan. Jika yang ada itu jadah yang dekat dari ayah, maka yang dimahjubkan hanya yang dari ayah saja. Paham? Oke, kita akan praktek terlebih dahulu untuk menyebut siapa nenek dekat dan siapa nenek jauh dengan menggunakan contoh yang telah kita penjelasan yang sudah kita bahas terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya, yaitu
pada orang-orang yang mendapatkan bagian 1/6 yang kelima, yaitu nenek. Ya, nenek itu memperoleh bagian 1/6 kalau tidak ada ibu. Di sini contoh silsilah yang digunakan adalah mata Sofiyah anha ulail warisah. Telah mati Sofiyah. Ini matat seharusnya ya. Matat Sofiyah anha ulail warisah. Telah mati Sofiyah dari ahli warisnya. Fakam, maka berapa naswibu kullu minhum, bagian dari mereka ahli warisnya itu. Kita sebut di sini ada orang yang bernama Khosroh menikah dengan Harun, kemudian dikaruniai 2 putra, yaitu Hadi sama Marwan. Marwan menikah dengan Maimunah, dikaruniai orang anak namanya Sofiyah. Dengan Laili, dan kemudian Sofiyah dinikahkan dengan Sofwan. Di sini Sofiyah mempunyai anak namanya Badriyah. Kita bahas silsilah dulu, tidak yang mati siapa dulu ya. Di sini seandainya yang mati ini Badriyah, maka seandainya Badriyah itu pengen memanggil Laili, itu berarti bibi. Ya. Kalau memanggil Sofiyah berarti ibu. Memanggil Sofwan itu adalah ayah. Jadi jalur ke atas itu seperti itu. Kemudian memanggil Marwan itu kakek. Ini memanggil Maimunah itu adalah nenek. Oke. Nah, memanggil Hadi berarti ya juga kakek dekat, kakek paman Mbah Lek kalau bahasa Jawanya. Terus karena adik dari kakek. Memanggil Khosroh itu berarti dia adalah nenek jauh. Ibab. Ya, jadi karena ibunya ya Sofiyah itu ibunya, ayahnya ibu. Nah, kalau hal seperti ini tidak boleh ya, kalau dalam waris ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi contoh seperti ini untuk Khosroh itu mendapatkan bagian Zawil Arham. Zawil Arham itu hubungannya kepada mayit melalui orang laki-laki. Melalui orang perempuan seperti ini. Karena ini di di sela-sela ada Marwan, ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya Khosroh itu adalah Zawil Arham. Nenek dari ayahnya ibu. Ini berarti seling seperti itu ya. Tidak, kalau ini nenek, ini ibunya ibu seperti itu, berarti ini dapat bagian. Tapi kalau seling-seling ya, ibunya ayahnya ibu seperti ini, berarti mendapatkan bagian dari arham. Oke. Kalau yang mati Sofiyah, berarti Sofiyah ini menyebut Marwan itu ayah, menyebut Harun itu kakek, menyebut Khosroh itu nenek, ya, nenek dari ayah. Jadi Khosroh di sini dapat bagian karena yang mati adalah Sofiyah, ya, ibunya kakek. Tapi kalau ibunya ayah. Ibunya ayahnya ibu, ya, Badriyah yang mati berarti nggak dapat. Ini Zawil Arham. Tapi kalau yang ini adalah yang mati adalah Sofwan, berarti ibunya ayah. Ini adalah termasuk kakek yang dekat. Ya, nenek dekat dari ayah. Paham ya? Dan kalau Maimunah ini punya ibu, berarti ibunya ibu. Sofiyah bilang gitu. Badriyah memanggil ibunya Maimunah, berarti ibunya ibu. Dan ibunya ibu. Badriyah kalau yang mati seperti itu. Paham ya? Ini tata cara mengetahui bagian menyebutkan nama siapa nenek jauh, siapa nenek dekat. Nah, bagiannya
Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Kalau yang ini mati Sofia, berarti Sofia memanggil Sofwan adalah Zaud. Ini, maaf ya. Sofyan itu disebut Zaud, Khofsoh disebut, saya warnanya itu saya warna sama biar kita tahu. Khofsoh itu Jadah, Badriyah itu Bintun, kemudian Laili itu Ukhtun Ko. Nah, bagiannya untuk Khofsoh itu 1/6. Terus Laili Asobah Ma'al karena bersama Badriyah. Badriyah sendiri setengah karena dia adalah anak tunggal yang tidak terdapat mu'asib. Kemudian Sofwan 1/4 itu karena suami bersamaan dengan anaknya mayat. Terus diletakkan di sini. Ayo kita bahas bersama-sama. Sofwan disebut suami memperoleh bagian 1/4 karena ada waris. Kemudian Jadah mendapatkan 1/6 karena bersama para waris. Para warisnya adalah Bintun yang bernama Badriyah tadi. Badriyah atau Bintun ini kita kasih 1/2 karena dia sendiri tidak ada mu'asibnya. Harus hafal. Kalian itu makanya diperhatikan materinya, jangan lupa. Ya semua ilmu lah. Ilmu yang pertama, kedua, ketiga itu saling berkaitan sehingga jangan dilupakan. Terus Ukhtun Koh atau Laili ini mendapatkan asobah ma'al ghair karena bersama dengan perempuan lain, yaitu anak dari siapa? Anak dari mayat. Dari bagian-bagian ini 1/4, 1/6, 1/2 memperoleh bagian berapa? Asal masalahnya 12. Ya betul. 12 1/4-nya adalah 12 kali 1/4 atau 1/4 dari 12 adalah 3. 1/6 kali 12 sama dengan 2. Setengahnya 12 atau 1/2 kali 12 sama dengan 6. Kemudian sisa dari 12 diambil 3, diambil 2 dan 6 adalah sisanya masih sisa dari 12 masih 1. Di total semuanya 3 tambah 2 tambah 6 tambah 1 sama dengan 12. Jadi untuk suaminya mayat, Sofia ini, suaminya memperoleh bagian 3/12 kali harta. Hartanya di sini adalah 120 triliun. 3/12 kali 120 triliun sama dengan 30. Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Berkali-kali Umi sampaikan caranya penyebut ini yang atas, pembilang itu yang bawah. Jadi pembilang dibagi pembilang. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 120 dibagi 12 sama dengan 10. Berarti 10 kali 3 sama dengan 30 triliun. Mudah kan cara menghitung waris itu? Asalkan kalian itu memahami sejak awal, nanti ke belakang sama saja. Oke? Triknya itu sama. Kita paham alurnya. Tuh ya. Yang kedua, nenek. Materi ini adalah pembagian untuk nenek. Nenek dikasih bagian 1/6. Karena apa? Karena 1/6 dari 12 sama dengan 2 ya. 2 berarti 2/12 kali 120 triliun sama dengan 20 triliun. Sama caranya seperti ini. Dibagi dulu 12 bagi 12, 120 dibagi 12. Untuk Bintun 6 per 12 kali 120 triliun sama dengan 60 triliun. 1 untuk Ukhtun Koh 1/12 kali 120 triliun sama dengan 10 triliun. Ini sudah saya samakan warnanya ya. 12 itu yang ini, 3 ini ya. 2 itu yang atasnya. Ini tinggal kalian memahami lagi lebih lanjut. Semuanya sama caranya ya. Jangan khawatir, pasti kalian bisa. Ya, semuanya ini di total, semuanya
30 tambah 20, 50. 50 tambah 10, 60. 60 tambah 60, 120 triliun. Pas kan? Berarti itu caranya mengerjakan atau membagi bagian-bagian dari ahli waris yang telah tidak ada. Ini saya contohkan. Kan bagian nenek kan ada dua ini. Seperenam sama mahjub. Seperenam apabila bersamaan dengan ibunya mayat. Jadi nenek itu kalau bersama dengan ibunya mayat semuanya mahjub. Entah itu nenek yang dekat dari ayah dan ibu, entah itu yang jauh, berarti Mbah Yud dari ayah maupun dari ibu. Ini kalau semuanya ada, dengan adanya ibu semuanya dimahjubkan oleh ibu. Sedangkan apabila yang dekat itu dari ibu, ibunya ibu itu bisa memahjubkan seluruh nenek yang jauh entah dari ibu maupun dari ayah. Sedangkan yang jauh itu yang dekat itu dari ayah, ibunya ayah, maka bisa memahjubkan nenek-nenek yang jauh dari ayah saja, sedangkan yang jauh dari ibu itu diajak bersama-sama memperoleh bagian seperenam. Ini untuk nenek. Mudah kan caranya? Jadi saya ulangi, nenek dibagi menjadi dua, ada yang dekat sama yang jauh. Nenek yang dekat dengan jauh, ya apabila ada semuanya masih hidup semuanya, dan ditambah dengan ibu, maka semua kalah. Ya, dihalang-halangi oleh ibu. Kalau ibu nggak ada, tapi ada nenek dekat dan jauh, itu ada dua cara. Kalau yang dekat itu dari nenek, berarti semua jatah yang jauh atau nenek yang jauh dari ibu dengan ayah itu dimahjubkan, dihalang-halangi, tidak jadi mendapatkan bagian warisan gara-gara adanya nenek yang dekat dari ibu, ibunya ibu ini. Nah, ibunya ayah atau nenek yang dekat dari ayah ini yang bisa dimahjubkan hanya yang jauh atau Mbah Yud dari ayah saja. Sedangkan Mbah Yud yang jauh dari ibu itu tidak bisa dimahjubkan oleh nenek yang dekat dari ayah atau ibunya ayah ini. Tapi tidak bersama-sama mendapatkan bagian seperenam. Paham ya? Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, ini kalian bisa membuat contoh-contoh yang ada di kitabmu ini, silahkan dikerjakan. Contoh ini, ada seorang mati meninggalkan bintu benin, sama Zaud. Berapa coba? Untuk bintu benin karena bersama dengan muasib ya mendapatkan bagian asubah bilwair. Zaudnya meninggalkan bagian seperempat. Berarti asal masalahnya berapa? 4 kan? 4 seperempatnya 1. Sisa asubah kan artinya sisa. Sisanya 3. 3 dibagi orang 1, 2, 3, 4. Yang laki-laki dihitung 2 kali lipat. 3 dibagi 4 berarti kan pecahan itu nggak bisa. Maka dikalikan dengan asal masalah. 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, 12 dibagi orang 4 berarti 3, 6, 3. Gitu caranya. Ini adalah contoh nenek tadi. Semuanya karena jauh berarti bersama-sama mendapatkan bagian seperenam karena tidak ada ibu. Kalau ada ibu berarti mahjub semuanya nenek ini. Oke. Karena ada ibu. Ibunya mendapat berapa? Iya, sepertiga. Terus, kalau yang ini coba berapa ayo? Ini yang mahjub yang mana? Ini seluruhnya karena ini yang ada yang dekat dari ibu. Berarti seperenam mahjub. Kalau ini yang dimahjubkan yang jauh dari ayah karena yang dekat dari ayah hanya bisa memahjubkan dari ayah. Begitu seterusnya ya. Tolong diisi. Semoga manfaat, barokah masalah dunia wal akhirah ya. Contoh ini, yang terakhir dulu ya. Nah, ini Zaujah seperdelapan, ukhtun asubah ma'al ghair karena bersama para waris perempuan.
bintun berdua 2/3, bintu benin bersama dengan ibnu ibnin berarti mahjub ya. Ini asobah. Asobah hanya ini, berarti ini mahjub karena bersamaan dengan ukhtun qoh yang bersama dengan bintun berbilangan. Masalahnya 24 kali 93 kali 2/3 12, sisanya 9, mahjubnya kosong. Total 12, berarti 3 per, nih nggak bisa dibagi, berarti 9 dibagi 2, kan nggak bisa ini pecahan, berarti kali 2. 2 kali 24, 48, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 9 sama dengan, 6 dibagi 3 berarti 2, 2, 2. 9 kali 2 sama dengan 18, 18 dibagi 2, 9, 9. 12 kali 2 sama dengan 24, 24 dibagi orang tua, anak perempuan berjumlah 2, ini berarti masing-masing 12, 12. 0 berarti ya 0, karena memang tidak, mahjub itu enggak ada isinya, berarti begitu. Tolong dikerjakan semuanya dengan teliti, hati-hati, semoga bermanfaat. Barakallahu masalah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.